Jadi ada yang mengatakan halaka. Wah, mun halaka itu jangannya halaka karena kita komenan tuh di Facebook, nya jarang menulis pakai bahasa Arab. Itu bacanya halaka, ditulislah halaka. Lalu ditulis halaka, lalu ada menerjemahkan, wah, Celaka. bahaya. Celaka ini. Aduh, celaka ini, Masya Allah. Ini bukan halal tapi celaka artinya. Waduh. Tapi kita lihati dulu, bujur-bujur. Kenapa ini? Jadi ini aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Jadi ada yang menyatakan ini halaka, lalu langsung ada ke celaka. Kita tahu halaka yang celaka itu kayak pegerang tulisannya. Nah, ini ternyata. Ikhtilaful juhala masdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Konten kali ini kita bersama Pak Ustadz Hadi Purwanto yang kemarin di beberapa konten sebelumnya ada membahas tentang kaligrafi seperti link yang di atas lewat. Adapun kali ini tetap kita akan membahas juga kaligrafi karena beliau kebetulan dalam hal ahlinya. Yang lagi rame kemarin ada beberapa hari yang lalu ayo Ya sekitar 2 harian lah. Oh yang 2 harian. 2 harian. Ada logo langsung aja kira-kira apa? Langsung logo halal. Logo halal yang baru. Yang baru. Nah, yang dikeluarkan Kemenak. Yang dikeluarkan Kemenak, bukan MUI gitu lah. Bukan MUI. Bukan MUI. Jadi mungkin itu yang kita bahas karena banyak para masyarakat yang berkomentar tentang hal itu. Ada yang negatif maupun positif. Terus tapi wajar ya lo, masyarakat yang berkomentar berarti itu mereka perhatian terhadap negara kayak itu. Nah ada yang tidak tahu-tahu kan artinya ya sudah ya kayak itu hendak tuh kayak apakah negara nih kan kayak itu. Ya mungkin ini mas sebelum kita membahas tentang kaligrafinya mungkin ada apa yuk pian kebetulan di Kemenak ya lo. Memang adakah nih kenapa ada perubahan itu dulu? Nah, ini sebenarnya sosialisasinya belum sampai ya. Belum sampai ya. Iya, artinya perubahan penetapan halal ini memang belum sampai, bahkan belum sampai ke kami apalagi ke masyarakat. Nah, ini kan masih di pusat, masih di pusat cuman sudah muncul. Iya, karena kita kehebatan teknologi ya informasi ini sehingga ketika di pusat itu baru dikeluarkan, ya otomatis sampai kemana-mana sudah nyebar. Allah sampai bubuan kita sudah tumbuh berdahulu. Iya, bujur. Tapi yang kami dengar, ini kenapa jadi ada perubahan ini, ya? Nah, ini kami dengar masih lah. Artinya mungkin nanti kalau memang ada yang lebih berkompeten menyampaikan itu bagus lagi. Jadi yang kami dengar itu, ini memang ada perubahan kewenangan. Kalau dulu kemungkinan yang ngarannya penetapan halalnya itu memang langsung dilaksanakan oleh MUI sendiri, mulai pendaftaran mungkin sampai penetapan. Nah kalau di sini ada perubahan, yaitu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan BPJPH. Nah ini jadi di situ ya karena yang berwenang. Tapi ternyata kalau kita lihat di alurnya ya yang kami lihat itu bukan langsung BPJH itu yang mulai awal sampai habis ada. Ternyata di dalamnya itu juga ada MUI sebagai yang melaksanakan atau melakukan fatwa. Jadi ini fatwanya nih halal kah haram? Itu MUI. Yang menetapkan tadi produk-produk. Fatwanya dulu. Fatwanya dulu di MUI. Kalau kita lihat di alur ya, mungkin karena tampilkan alurnya nih. Lihat akan alurnya. Ya. Nah, habis itu nanti setelah MUI yang fatwa baru nanti ditetapkan atau sertifikatnya dikeluarkan oleh BPJPH ini. Nah, kayak itu. Itu kalau sedikit tentang perubahannya tadi. Dan otomatis kan kayak di logo-logo makanan atau yang jelas yang dikonsumsi bisa dikonsumsi Bang ya. Otomatis akan ada perubahan tulisan. Iya, betul. Nah, jadi lalu bingung nih kenapa jadi berubah kan tulisannya. Nah, kemungkinan lagi Nah, tapi nanti kita bahas yang utamanya lah tulisannya nih. Ya. Jadi kemungkinan kenapa jadi ada perubahan itu karena ada perubahan wewenang. Misalnya seandainya ini kan logo ini. Nah, ini siap kan? Logo MUI. Tapi kalau wewenangnya di tangan BPJPH, nah, tapi kalau ditempel MUI ini berarti kan kertas.
Yang mula sertifikat BPJPH, tapi yang stoknya MUI. Busiah kena ada kesalahan, MUI yang disalahkan. Iya, kan itu. Jadi akhirnya karena ada perubahan kewenangan, akhirnya ya otomatis berubah juga untuk ya tadi capnya itu tadi. Nah, itu. Nah, yang alurnya jadi tadi lah. itu sedikit alurnya. Jadi kenapa jadi sampai ada perubahan? Mungkin itulah yang jadi polemik oleh masyarakat, bahkan kalau ada salah nih rancak mendengar anggapan masyarakat kan yang menetapkan yang dulunya MUI kada di bawah sama sekali. Nah, ini artinya MUI jangan lompat-lompatan nih. Nah, ini khusus BPJPH yang di bawah Kemenak aja yang menetapkan. Nah, ternyata kada kan. Tetap ada juga. alurnya juga. Alurnya ada alur. Terus berkaitan dengan ini kan yang lagi rame ini bahasanya ada ya berbentuknya tadi lah yang baru nih, yang baru. Ini ada kenapa berbentuk seperti wayang, ada tulisannya kok tidak Arab kan kayak gitu. Mungkin bisa langsung lah kita coret-coret langsung. Oke, bisa. Nah, kita sambil ngomong. Jadi kayak ini. Nah, jadi kan semalam ulun umpat juga update status tentang ini. Iya. Tentang ini. Ternyata banyak sekali tanggapan karena 2 hari ulun pajang itu banyak lagi tanggapan, sehingga di beberapa tanggapan itu ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan nanti intinya. Jadi ada anggapan kesalahan, paling kada ada 3 anggapan kesalahan. Nah, jadi tulisan ini. Jadi mohon maaf ulun membahas ini sementara ini hanya membahas tulisan. Nah, jadi tulisan ini yang ulun bahas mana tadi? Coba. Supaya kelihatan bujur. Nah, yang ulun bahas adalah tulisan halal yang berbentuk wayang ini. Bujur garang ini tulisan halal. Iya kalau kok kotak-kotak aja kotak-kotak aja nih apa ini? Nah, bujur gak ada yang tulisan halal. Ini yang perlu kita sampaikan garis bawahi. Nah, untuk yang lain mohon maaf, misalnya ini kenapa bentuknya wayang? Kenapa warnanya apa namanya nih? Ungu. Kada hijau kayak ini. Nah, ini sebenarnya bukan wewenang kita udah tahu lagi. Nah, ini mungkin wewenang nang bubuan di atas. Mungkin ada filosofi iya, pastinya ada filosofi tersendiri. Nah, rasanya kalau filosofi sudah ada di Kemenak. Iya, ada. Ada sekilas ada yang baca, mungkin kena ditampilkan. Nah, ini. Jadi di antara itu tadi ada sebenarnya ada 4 ya, artinya 4 yang dapat aku simpulkan dari masalah-masalah. Yang pertama, ini ada yang menganggap ini bukan tulisan Arab. Nah, ini ada penganggapan bahwa tulisan halal ini bukan tulisan Arab. Sebenarnya ini salah besar. Kenapa salah besar? Karena yang namanya tulisan Arab itu bukan tulisan yang kita baca di Al-Qur'an aja. Nah, itu salah besar. Ya, artinya tulisan Arab ini jenisnya tuh luar biasa banyak. Nah, bahkan ada lebih 300 jenis. Nah, saking banyaknya. Dan salah satu jenisnya adalah ini. Ini adalah khat kufi. Khat kufi. Kufi pun kalau pian anak tahu, kufi itu banyak juga anaknya. Ada kopi apa? kopi mik lain. Nah, ada yang ngarannya kopi murabba. Nah, ada yang kopi patimi. Ada kopi mushafi. Banyak nih. Ada kopi kalau di sana kemarin ada membaca mudafar. Kalau seperti ini kopi apa ini? Model ini. Ini kan ada kufi-kufinya ya, Lo? Ya, itu kopinya lebih kayaknya mengarah ke Fatimi kayaknya. Fatimi lah. Tapi nggak tahu juga itu. Nanggung. Nah, ini sebenarnya itulah tadi. Dan Al-Qur'an kita kalau buan pian hendak melihatlah sebenarnya tanpa sadar kita membaca Al-Qur'an itu pun beberapa jenis juga khat naskhinya. Nah, kalau kita bahari lah sebelum yang orang istilahnya Al-Qur'an yang Madinah tuh datang, kita tuh sebenarnya membaca Al-Qur'an banyak pakai khat naskhi Bombay. Nah, itu kalau pian anak tahu, itu biasanya kaligrafinya itu huruf naskhinya itu bulat-bulatnya kayak tebal-tebal. Nah, itu dinamakan naskhi Bombay. Iya. Nah, sedangkan dikira itu karena memang tinta orang dulu itu tidak tajam-tajam kayak model. Kalau naskhinya bisa tajam-tajam. Itu ada namanya naskhi Bombay. Nah, kemungkinan itu ditulis oleh orang-orang India. Kan tulisan India tuh kayak ada bulat-bulatnya. Nah, berarti mirip nih. Nah, artinya itu ada ragam pertama di situ. Habis itu kita yang saat ini yang kita rancak baca itu sudah naskhi yang ditulis oleh Syekh Usman Toha. Nah, itu yang naskhi yang sering tersebar di yang standar lah bahasanya. Bahkan naskhi pun sidin itu berbeda loh kalau kita lihat di pian tanpa sadar. Naskhi yang tulisan sidin itu berbeda dengan naskhi yang kita tulis waktu lomba. Nah, pian sadar kada?
Nah, Ada sadar lah. nah. Kenapa? Jadi kalau nasi pun sidi itu nyaman badan dibaca. Heeh. Nah, salah satunya apa? Variasinya kada terlalu banyak. Nah, itu pun sebenarnya kenapa variasi itu dikurangi itu supaya masyarakat lebih nyaman membaca. Contoh misalnya ini ada huruf-huruf panjang. Ini kelihatan nggak nih? Ya, huruf-huruf panjang misalnya. Kalau coba kita lihat di Al-Qur'an, kalau ada huruf panjang nun. Nah, kalau kita biasanya kalau lomba kaligrafi itu pasti huruf di atasnya ditulisi juga. Nah, gini. Ini nun ini. Jadi ada di sini masuk ke huruf selanjutnya. Iya. Ya. Nah, kalau di ya Al-Qur'an yang ada itu tuh kada mau dipakai itu. Coba lihat, jarang sekali yang ada di sini. Pasti kalau nunnya panjang, huruf sambungannya di sini. Nah, iya, di sini. langsung. Ya, kenapa? Supaya tidak ada tumpang tindih huruf sehingga orang bingung ini bacaannya mana nih baris ampun ini kah Iya. Nah, itu. Jadi antik juga kalau kita perhatikan. Nah, makanya tadi kalau kaligrafi ada yang madahkan lebih 300 itu wajar. Iya. Saking banyaknya jenis-jenis yang ada ini. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan kembali lagi ke sini ya. Jadi kembali ke sini. Ke halal tadi. Ya, ke halalin lagi. Wah, ini banyak banget putarannya sudah nih. Jadi kalau kembali ke halal ini, apakah ini tulisan kaligrafi bahasa Arab? Ini tulisan kaligrafi bahasa Arab. Iya. Nah, dengan font atau dengan jenisnya itu adalah jenis kufi. Nah, tapi di sini ternyata ulun melihat di perkembangan beberapa hari ini banyak yang mengatakan ini ada yang mengatakan kufi muroba. Nah, ada yang mengatakan kufi figural. Nah, jadi kupi tapi asing-asingnya mengeluarkan pendapat lain pulang anunya nih. Jenisnya kan pendapatnya lain. Baru jenisnya aja lah. Iya, jadi kupi ada yang madahkan ini kupi muroba. Tapi ada yang madahkan kupi figural karena figurnya ada figurnya. Tapi ada juga yang madahkan kupi muroba bergaya figural. Dua-duanya kadang kalah nih. Kalah. Ada juga. Nah, jadi ada kemarin kupi muroba bergaya figural. Maksudnya apa? Yang penting berarti intinya ini adalah bahasa Arab atau tulisan Arab. Tetap ya? Arab diarabkan. Nah. Itu yang pertama tadilah. Lalu yang kemudian ada yang menyatakan bahwa ini tulisannya itu bukan halal, tapi haram. Nah, ini haram. Ini yang garis bawahi. Bahaya lagi nih. Karena ada nih gambarnya yang ada yang menyatakan bahwa itu tulisannya adalah haram, bukan halal. Nah, kita lihat bujur gerang ini halal apa ngaranya haram bukan halal? Mungkinnya bacanya kalau tebakan adalah ha. Ini H-nya panjang berarti lah. Enggak, ini H, ini ro. Ro-nya ke sini lah. Ini A, alif, ini mim. Jadi mimnya ke sini. Iya, jungkir balik. Iya, jadi dibacanya kayak ini. Haram. Ya. Nah, dibaca haram. Nah, kita lihat di bujur-bujur. Bujurkah ini bacaannya haram? Iya. Nah, ini yang lebih sangat ekstrim nih menyatakan. Ini tulisannya ujarnya haram. Nah, sebenarnya kalau ro a ini ini ro. Ini boleh ditolerir. Sampai alif boleh ditolerir, artinya boleh aja. Ro a walaupun ro-nya biasanya lah kalau dalam kaligrafi penulisan kaligrafi kufi ro itu biasanya ininya di bawah daripada huruf. Iya, betul. Nah, itu biasanya garisnya karena kalau tinggi tetapi pada tatanan kufi muroba ada juga yang menulis ro itu tingginya sama. Nah, jadi artinya ya boleh aja lah gitu. Di beberapa boleh aja lah di beberapa sudut pandang. Nah, ini lalu di sini alif. Ini kalau alif sudah pasti kan. Jadi ro alif bujur. Lalu yang jadi pertanyaan mim, bujurkah ini huruf mim? Nah, ini pertanyaannya. Bujurkah ini adalah huruf mim? Nah, ini kita lihat. Iya. Kalau kita lihat referensi-referensi yang ada, ini tidak bisa dijadikan huruf mim. Kayak apa aja dipaksa kawan. Kenapa kalau dipaksa huruf mim? Karena gini, kalau huruf mim itu ciri-cirinya dalam kufi, ya, maupun kufi muroba ataupun yang lain, itu biasanya ada kotak. Iya. Nah, kotak ini istilahnya kada terputus. Nah, ini kotaknya terputus. Nah, lalu ada buntut sedikit. Nah, buntut. Entah buntutnya itu ke sini atau buntutnya ke bawah, berarti ada buntutnya. Karena melambangkan kayak mim ini. Iya. Nah, kalau ini jelas terputus lah. Iya. Terputus. Ini terputus, makanya tidak bisa dikatakan huruf mim. Bahkan buntutnya ke atas. Ini yang perlu diwaspadai. Di sini boleh anak buntut ke sini, anak sini boleh. Nah, tapi kalau buntutnya ke atas lain. Kalau kada buntut lain juga. Ini kalau kada buntut maka menjadi huruf H. Ya. Kalau buntut ke atas tuh apa sapi kan? Nah, ini kotak ataupun bulat, boleh aja bulat. Nah, bulat boleh kayak ini. Ya tadi juga ada buntutnya di sini atau di bawah.
jelas ini bukan haram. Ya, yang bukan pertama. haram. Berarti ini net salah. Ya. Nah, artinya Ya. artinya bukan haram ya. Nah, Nah, berarti yang haram kita hapus dulu. Nah, artinya ini bukan haram. Jadi pemirsa berataan, jadi kalau ada yang pendapat yang menyatakan bahwa tulisan ini adalah haram, ini murni salah. salah, mengada-ada. Mengada-ada. Iya. Nah, jadi kalau hendak mengarasi Bang, silakan carikan referensinya. Nah, betul. Ya. Nah, bisa juga kita nih kada tahu kan di buku kita kalau dapat misalnya di lain. Apa kameramen? Berarti apabila ada yang mengatakan itu haram, Hah? tulisan itu haram berarti adalah Masdo. Mas Do. Oh iya. Terus. Betul, Nah, betul. itu tadi ya. Itu tadi. Jadi jadi kalau ada menyatakan haram, ingat berataan pemirsa dimanapun berada. Oke. Ya, jadi yang menyatakan ini haram berarti itu salah. Salah. Nah, salah ya. Itu pertama salah. Kemudian ada yang menyatakan itu dua, yang ketiga lagi. Yang ketiga ini sama yang keempat padahal nih. Ada yang menyatakan ini bisa dibaca dua apa artinya bacaan lain ya selain halal. Yang pertama ada yang menyatakan halaka.